Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kembali kita di dalam persekutuan hari Rabu di tengah minggu ini. Dan kita akan bersama-sama bersekutu di dalam doa. Sekalipun persekutuan ini melalui dunia maya, biarlah ini juga menjadi memperkuat iman kita, memelihara iman kita. Mari di dalam persekutuan ini kita akan bersama-sama, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 14, Muliakan Tuhan Allah. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan segala puji dan syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bersekutu sekalipun melalui online ini. Kami boleh percaya Tuhan hadir di dalam kami boleh bersekutu saat ini, mengiring dan menyertai persekutuan kami ini. Dan kami di dalam bersekutu saat ini Tuhan, hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti firman Tuhan ini, dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dan hamba-Mu dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, firman Tuhan saat ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan 35, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu sumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, nas kita terambil di dalam ayat yang ke-35. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Perenungan kita saat ini, kita mengambil tema yakni menjadi terbuka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ada 2 person di sini, 2 orang yang menjadi sudut
yang menjadi perenungan di dalam hal bagaimana menyatakan karyanya, yakni Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Saat itu di mana kedua karya yang sudah dinyatakan itu kepada semua orang, baik Yohanes Pembaptis saat mempersiapkan dalam hal ini jalan, dalam hal ini mempersiapkan kedatangan Mesias yakni Tuhan Yesus sendiri, dan bagaimana kedatangan Tuhan Yesus Sang Mesias itu dan boleh berkarya di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi saat itu. Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat menakjubkan dan hal yang memang luar biasa. Banyak orang boleh dipulihkan, banyak orang menanggapi dengan penuh sukacita kehadiran kedua orang ini. Hal ini yang menjadi sebuah perenungan adalah tanggapan dari orang Yahudi, yakni para ahli Farisi. Di dalam perikop utuhnya adalah mengenai hal bagaimana Tuhan Yesus memberikan perkataan di ayat sebelumnya kepada dua orang murid Yohanes, di mana saat itu Yohanes menyuruh dua orang muridnya untuk mempertanyakan tentang hal keberadaan Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus memberikan jawaban bahwa terjadi pemulihan di mana-mana di ayat 22, bahwa orang buta melihat, orang luluh berjalan dan sebagainya. Dan saat itu Tuhan Yesus pun juga mempersaksikan kepada banyak orang mengenai hal keberadaan Yohanes Pembaptis. Kehadiran Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus memang dalam hal ini ditolak oleh orang-orang Farisi. Pada saat Yohanes Pembaptis datang dan memang menjalani kehidupan yang menjauhi dalam keramaian masyarakat saat itu, dan datang menyerukan tentang hal pertobatan, mempersiapkan banyak orang untuk menerima Mesias, kedatangan Mesias itu bagi orang Farisi. Dikatakan di sini adalah Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan banyak orang Farisi mengatakan, ia kerasukan setan, dijauhi. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang, anak manusia itu datang, ia makan minum bersama orang lain, yakni juga para pemungut cukai, orang berdosa. Orang Farisi pun menganggapnya sebagai orang yang berdosa, sebagai orang peminum dan sebagainya. Kedua person ini, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, ditolak dalam hal ini, dan memang dalam ini mereka orang Farisi tidak menerima kedua person ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, perkataan Tuhan Yesus jelas dalam hal ini di ayat 32 menunjuk pada para Farisi itu. Mereka itu semua anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung suka tetapi kamu tidak menangis. Anak-anak ini adalah menggambarkan orang-orang Farisi yang tidak dapat menerima kehadiran Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Hal ini menjadi tanda, menjadi sebuah gambaran karya Allah melalui Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus saat itu memang tidak langsung diterima secara terbuka, dan memang sukarnya dalam hal mengerti maksud Allah. Sabda Tuhan Yesus ini menyatakan betapa sulitnya manusia membangun sikap terbuka dan rendah hati untuk menghargai dan menerima keberadaan orang lain. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis datang dan menyerukan pertobatan, banyak orang berbondong-bondong mohon untuk dibaptis. Bahkan Tuhan Yesus juga hadir menyatakan pemulihan banyak orang, tetapi orang Farisi itu menolaknya. Ada yang iri, ada yang marah, dan sebagainya. Hal ini juga menandakan, menunjukkan bahwa orang Farisi itu juga memiliki kesombongan, merasa paling baik, merasa paling lebih daripada yang lain.
Sehingga ketika memang berbeda, keluar dari golongannya, itu keliru, itu salah, itu jahat. Dan ternyata sikap menutup ini, menutup diri, bahkan dalam hal ini juga tidak menerima keberadaan Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Itu menutup juga berkat Tuhan yang dinyatakan melalui hambanya ini, melalui Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ini menjadi perenungan kita dalam hal bagaimana sikap kita yang seringkali mungkin seperti ahli Farisi. Menutup diri, menutup pikiran batin kita terhadap apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan sudah membatasi bahwa Tuhan yang berkarya melalui ini, ketika di luar ini Tuhan tidak berkarya dan sebagainya. Ternyata di sini katakan bahwa berkat Allah sebenarnya sering kita terima melalui kebaikan dan kasih orang lain, sesama kita. Namun terkadang karena perbedaan hal yang lain, kita tidak bisa terbuka menerima kebaikan sesama kita, orang sekeliling kita. Dan ini yang menjadi sebuah perenungan bahwa marilah kita membangun sikap hidup yang terbuka, perilaku yang terbuka. Sekalipun di tengah pandemi ini yang berat ini, banyak hal membuat kita terbatas, bahkan mungkin langsung tertutup dengan segala kreativitas, dengan segala apa yang kita ingin kerjakan dan harapkan. Tetapi marilah kita melihat bahwa orang yang menerima Tuhan Yesus dan Yohanes, mereka adalah orang yang berhikmat sehingga mereka mengerti dan merasakan maksud Allah, bagaimana Allah berkarya melalui Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Perenungannya bagi kita adalah mari menjadi terbuka di dalam hal batin, pikiran, dan sebagainya. Sekalipun banyak hal membuat kita tertutup, terbatas dalam hal ruang gerak di tengah pandemi ini, dan mempersempit, bahkan menghilangkan pengharapan. Tetapi mari dalam kehidupan kita, keluarga, di dalam pekerjaan, studi bagi anak-anak, marilah tetap bersemangat, marilah tetap melakukan yang terbaik di tengah pandemi ini, dan kita percaya, kita terbuka dalam hal ini, bahwa Allah boleh menyatakan maksud dan kehendaknya yang baik itu kepada kita, melalui siapapun, melalui kejadian apapun. Sehingga kita diajak untuk tidak seperti orang Farisi yang menutup diri di dalam menerima maksud Allah, melalui para hambanya, melalui dalam setiap kejadian di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita menjadi terbuka, supaya dalam hal ini kita dapat mengerti maksud Allah dan merasakan maksud Allah yang sungguh amat baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam persekutuan ini kami bersyukur, Tuhan ingatkan supaya kami menjadi terbuka, tidak seperti orang Farisi yang menutup diri sehingga tidak dapat mengerti maksud Tuhan. Saat Tuhan boleh menyatakan karya melalui Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami dapat mengerti dengan penuh hikmat, sikap terbuka untuk menyatakan segala karya Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap peristiwa yang boleh kami alami. Sehingga kami boleh merasakan peristiwa itu, karya Tuhan sungguh ajaib itu, yang mendatangkan damai sejahtera. Tentu Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami berjuang di dalam kami untuk bersikap terbuka. Karena memang kami seringkali cenderung terbatas oleh ruang gerak di dalam setiap apapun yang boleh kami lakukan dalam melakukan tugas tanggung jawab kami. Bahkan mungkin tertutup di dalam hal ini supaya tertutup sehingga kami tidak mengerti bagaimana harus kami berbuat. Biarlah Tuhan, di dalam hal ini kami tetap terbuka dengan segala apa yang boleh terjadi, dan terbuka itu boleh kami melihat bahwa karya Tuhan yang terus dinyatakan sekalipun di dalam kesesakan kami, di dalam penderitaan kami saat ini. Berkati Tuhan keluarga kami, berkati di dalam kami boleh berkarya, bekerja, melakukan studi kami, dan menyatakan segala pengharapan kami. Sekalipun di tengah pandemi ini kami tetap bersemangat, kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat daripada-Mu
menjadikan kami terbuka terhadap setiap maksud Tuhan, setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita menyatakan persembahan kita, menyatakan ungkapan syukur kita dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita nyatakan persembahan di dalam doa. Kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami, dan biarlah melalui persembahan yang boleh kami haturkan ini menjadi persembahan syukur dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ajar kami juga untuk dapat mempersembahkan hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas perenungan firman Tuhan, atas persekutuan doa ini. Dan kami serahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam hidup kami selalu terbuka atas apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila mana dalam kami bersekutu ada dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, demikianlah persekutuan doa hari Rabu ini, dan kita kembali di Rabu depan di dalam persekutuan doa yang sama, dan kita tetap senantiasa sehat, tetap senantiasa semangat di tengah pandemi ini, dan tetap semangat juga di dalam persekutu. Tuhan memberkati kita. Amin.